Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia memasuki ruang acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tumbuhlah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Undangan, marilah kita saksikan bersama tari gambyong yang dibawakan oleh Sanggar Seni Kebang Joyo.
Selamat datang di acara pembukaan pelatihan berbasis kompetensi dan peresmian Talent Corner Balai Latihan Kerja Surakarta. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Rakabuming. Yang kami hormati Dirjen Bina Latas Kemnaker Bapak Budi Hartawan. Yang kami hormati para pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian Ketenagakerjaan serta staf khusus Menteri Ketenagakerjaan. Yang kami hormati Kepala PLT Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Surakarta, Bapak Agung Sutrisno. Yang kami hormati para peserta pelatihan yang hadir di lokasi acara serta yang mengikuti secara virtual dan juga undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh undangan dalam acara Pembukaan pelatihan berbasis kompetensi serta peresmian Talent Corner di Balai Latihan Kerja Surakarta. Pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021 di Balai Latihan Kerja Surakarta, Jawa Tengah. Pelatihan berbasis kompetensi PBK di BLK Surakarta terdiri dari pembukaan pelatihan Angkatan 1 dan pembukaan Diklat Dasar Calon Instruktur BLKK. Undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini, marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan doa dipimpin oleh Bapak Agung Sugiono. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala, melapangkan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita senantiasa diberkahi dan berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Maret 2021, atas ridho dan rahmat-Mu, kami dapat berkumpul bersama-sama di Aula BLK Surakarta dalam rangka melaksanakan pembukaan pelatihan berbasis kompetensi serta peresmian Talent Corner Balai Latihan Kerja Surakarta. Sehubungan dengan ini, ya Allah, kami memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai abadah dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami, yaitu untuk membimbing para peserta pelatihan, sehingga dapat bermanfaat khususnya bagi para pelatihan dan umumnya dapat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tahu, jadikanlah generasi penerus kami menjadi generasi yang terampil, cerdas, profesional, dan jujur,
sehingga bisa meningkatkan mutu hasil lulusan yang kami latih dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Mengabulkan, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa iyafiyatan fil jasadi, wa sijatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma min sana fil sakratul maut, wa najata minan nar, wal ahwa indal hisab. Rabbana la qudusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Bapak Budi Hartawan SEMA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Yang kita hormati pula Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kita hormati Bapak dan Ibu Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Caswiono Rusdi, Ibu Dita Indasari, Ibu Titi Masuda. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, Bapak Agus Sutrisno, Ibu-Ibu Direktur, Kepala Biro Humas, Kepala BBPLK Semarang, Kepala Lapas Surakarta, PLT Kepala BLK Surakarta, para peserta pelatihan yang kami cintai dan banggakan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya di tengah-tengah pandemi Covid ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan pembukaan pelatihan berbasis kompetensi di BLK Surakarta sekaligus peresmian talent corner yang ada di BLK ini. Kami sangat berbahagia dengan kedatangan Ibu Menteri Ketenagakerjaan dan tentunya Bapak Wali Kota Surakarta yang sempat hadir di tengah-tengah kita di BLK Surakarta ini. Ibu Menteri dan tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan hal-hal yang terkait dengan pembukaan pelatihan berbasis kompetensi di BLK Surakarta untuk tahun anggaran 2021 dan peresmian talent corner. Sebagaimana kita ketahui bahwa BLK Surakarta merupakan BLK yang tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1949. Saat ini BLK Surakarta merupakan BLK yang terkecil dibanding dengan 21 BLK lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Besarnya kurang lebih 9.887 meter persegi. Ini memang sangat kecil dibanding BLK-BLK kita yang lain. Oleh karena itu, insya Allah kita akan membangun kejuruan teknologi informasi dan komputer di lahan yang ada di Kreten. Ibu Menteri dan
dan Bapak Wali Kota serta Bapak Ibu yang saya hormati. Pada tahun 2021 ini BLK Surakarta memiliki target pelatihan sebanyak 1.304 paket pelatihan, di mana satu paket terdiri dari 16 peserta pelatihan dengan total 20.864 orang yang dapat kita latih. Yang terdiri dari paket pelatihan yang ada di unit pelaksana teknis daerah binaan BLK Surakarta sebanyak 23 binaan dengan target pelatihan 683 paket pelatihan yang terbagi menjadi di Jawa Tengah 8 BLK binaan dengan 269 paket, Daerah Istimewa Yogyakarta 5 BLK binaan dengan 129 paket, dan Jawa Timur 10 BLK binaan dengan 285 paket pelatihan. Jumlah target pelatihan untuk di BLK Surakarta ini untuk wilayah Surakarta sebanyak 77 paket pelatihan. Jumlah BLK komunitas binaan BLK Surakarta sebanyak 299 BLK komunitas dengan target pelatihan sebanyak 477 paket atau 7.632 orang yang ada di dengan 4 target program pelatihan. Diklat instruktur dasar juga dilakukan di BLK Surakarta ini untuk instruktur BLK komunitas yang saat ini ada untuk kejuruan LAS dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilaksanakan langsung oleh Direktorat Bina Intala Kemnaker di BLK ini. Tahun ini BLK Surakarta juga melakukan sebuah inovasi dengan melaksanakan short training bagi masyarakat yang ada di sekitar Surakarta ini, di mana pelatihan singkat ini bertujuan untuk mempromosikan program-program pelatihan di BLK dengan durasi singkat, yaitu selama 1 hari saja, sehingga para peserta bisa langsung mendapatkan manfaat dan hasil secara langsung dari pelatihan-pelatihan 1 hari yang kita laksanakan tersebut. Hari ini sedang dilaksanakan short training untuk program Zero Waste untuk kejuruan garment, content creator untuk kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dessert box untuk kejuruan processing. Alhamdulillah peminat dari masing-masing program tadi paling sedikit 100 orang masyarakat melakukan pendaftaran di BLK Surakarta ini untuk short training. Ibu Menteri, Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian, tahun ini BLK Surakarta juga mengembangkan beberapa program yang menyesuaikan kondisi yang ada di masyarakat, yaitu program desainer pakaian kreasi atau menjahit pakaian sesuai dengan style lanjutan, di mana diharapkan lulusan peserta akan menjadi seorang desainer yang profesional, dan insya Allah pada akhir pelatihan nantinya mereka dapat menunjukkan atau memamerkan karya-karya mereka dalam sebuah kegiatan fashion show. Termasuk nanti yang akan kita saksikan adalah desain-desain pakaian yang dihasilkan oleh siswa-siswi BLK Surakarta. Selanjutnya pada pelatihan berbasis kompetensi angkatan pertama ini juga dibuka program barista jamu. Biasanya barista kopi, tapi ini barista jamu. Karena ternyata demand-nya cukup tinggi, yang merupakan inovasi untuk menciptakan para barista-barista yang handal untuk meracik jamu, yang merupakan ciri khas tradisional Indonesia yang bisa kita kombinasikan dengan kopi ataupun teh. Insya Allah nanti akan kita nikmati bersama hasil karya siswa-siswa saat kita berada di Talent Corner nanti. Ibu Menteri, Bapak Wali Kota, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, BLK Surakarta telah melakukan sinergitas dengan pemerintah Kota Surakarta, yang salah satu dari sekian banyak kerjasama dilakukan oleh BLK Surakarta dengan pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, seperti program Skill Development Center, di mana program ini merupakan salah satu pilot project di Indonesia yang berhasil dilaksanakan antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dan BLK Surakarta. Salah satunya adalah penandatangan MOU perjanjian kerjasama siang ini yang antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dan Kepala BLK Surakarta dalam hal penyelenggaraan pelatihan kerja bagi masyarakat Kota Surakarta dalam kerangka Skill Development Center tadi.
agar masyarakat memiliki modal kompetensi untuk bekerja dan berwirausaha dan dalam mengatasi masalah pengangguran dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 di Kota Surakarta. Pada kesempatan ini pula kami laporkan terkait dengan peresmian lobby dan talent corner, di mana lobby BLK Surakarta merupakan sarana untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang ada di BLK Surakarta. Dan talent corner kita gunakan sebagai ruang inovasi yang berfungsi sebagai sarana siswa, pegawai maupun stakeholders BLK Surakarta dalam menemukan ide-ide yang inovatif. Ibu Menteri dan Bapak Wali Kota yang saya hormati, pada hari ini tepat 40 hari sahabat kita Kepala BLK Surakarta meninggalkan kita. Jadi dan juga ada satu orang instruktur yang meninggal hampir bersamaan dengan Kepala BLK Surakarta, dan pada hari ini juga ada satu instruktur yang meninggal dunia. Jadi kami mohon kita bisa bersama-sama mendoakan beliau-beliau ini agar diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang sisi yang terbaik di samping Allah Subhanahu wa taala. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan selanjutnya pada kesempatan ini kami mohon kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar berkenan untuk memberikan pengarahan dan membuka secara resmi kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di BLK Surakarta tahun anggaran 2021 dan dilanjutkan dengan peresmian talent corner. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita saksikan bersama pemutaran video testimoni siswa Balai Latihan Kerja Surakarta. Perkenalkan, nama saya Alfian Nuril Firdaus. Saya alumni BLK tahun 2019. Saya dulu ambil jurusan animasi modeler. Menurut saya, ilmu yang saya pelajari di BLK ini sangat banyak. Saya diajarin tentang 3D modeling, baik hard surface maupun karakter. Habis itu saya bisa melamar pekerjaan di Infinite Studio Batam. Harapan saya untuk BLK, semoga semakin sukses, maju, berkembang, dan pelatihannya berguna untuk masyarakat Indonesia, khususnya sekitar Surakarta. Pesan saya untuk teman-teman yang sedang mengambil pelatihan di BLK, untuk tetap semangat, terus belajar, jangan cepat puas, pantang menyerah, karena kalau kita yakin, kita pasti bisa. Ya, saya Reni Santosa. Saya di sini di BLK Surakarta itu angkatan 2020. Saya ngambil jurusan desainer kreasi. Yang saya dapatkan selama saya mengikuti pelatihan di desainer kreasi ini adalah mempelajari bagaimana cara membuat pola, kemudian menjahit, dan satu lagi itu menggambar postur tubuh, idealnya untuk membuat pakaian, terus berkreasi di dalam gambar desainer baju itu.
Kemudian manfaat ilmu yang saya dapat itu jujur banyak sekali. Awalnya saya belum bisa mengetahui secara mendalam masalah pola baju seperti apa, pola dasar itu semua sudah terangkum di dalam desainer kreasi. Kemudian cara menggambar gambar baju yang bagus itu seperti apa, terus mengaktualkan gambar kita untuk menjadi lebih bagus lagi setelah kita jahit, itu saya dapat banyak banget di sini. Kemudian kelanjutannya dari pendidikan di sini itu saya sudah aktualisasikan. Saya sudah punya beberapa koleksi baju, dan yang puji Tuhannya itu sudah diminati dengan beberapa peminat. Itu kemarin saya puji Tuhan juga diberi kesempatan oleh BLK Surakarta untuk mengikuti fashion show di Semarang. Kemudian saya juga fashion show di Solo. Itu saya waktu itu pakai di Depak sama di Palur Plaza. Dan itu desain saya ya puji Tuhan diterima di masyarakat, diterima karena saya mengikuti tren yang ada sekarang ini. Mari saya ajak teman-teman untuk kita mengikuti pelatihan di BLK ini. Saya jamin kok bahwa di sini benar-benar menyediakan tenaga yang profesional. Buktinya saya sendiri. Gitu. Terima kasih. Hadirin, marilah kita saksikan fashion show dengan tema Galeri Nusantara oleh desainer Reni Santoso, alumni BLK Surakarta.
hidup bersama. Hati ini terbius jatuh asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, senyumanmu oh kasih hiasi bingkai asmaraku, kau menjadi bintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku. Meski mentari terangi dunia, sinar matamu kalahkan semua cahaya. Tak ada setitik ragu, jalani sisa hidup bersama. Hati ini terbius jatuh asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, senyumanmu oh kasih hiasi bingkai asmaraku, kau menjadi bintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku. Tak ada kata yang mampu lukiskan rasa. Cerita antara kita berdua. Wahai pelita nurani, sinarmu terang abadi. Hati ini terbius jatuh asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, senyumanmu oh kasih hiasi bingkai asmaraku, kau menjadi bintang di hatiku, gemilau gemintang, gemintang di hatiku, terangi jalanku, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, senyumanmu oh kasih, kau menjadi bintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku. Hati ini terbius jatuh. Hadirin yang kami hormati, penandatanganan nota kesepahaman antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan lembaga dan juga industri. Terdapat 15 lembaga dan industri, yaitu Oma Sambung, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, PT Panbortus TPK, Rutan Kelas 1 Surakarta, PT Santoso Cipta Dian Prima, PT Nicolis Group Indonesia, CV Alwuto Teknologis, PT Dan Liris, CV Tarumas Teknik, Vevotel, Isai Fashion, CV Maskom Saktijaya, PT Solo Kawistara Garmindo, Wall TV. PCNU Kota Surakarta. Untuk itu kami undang perwakilan lembaga dan industri yang akan menandatangani secara simbolis PCNU Kota Surakarta, Bapak Haji Muhammad Mashuri SE MSI. Oma Sambung Bapak Dery Adi Gunawan SPD. PT Pan Brother Tbk Ibu Yusi Hersanti. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, Bapak Insinyur Agus Sutrisno MSI. PLT Kepala BLK Surakarta Ibu Sri Gunarti AMD. Penandatanganan yang pertama.
Penandatanganan yang kedua. Penandatanganan ketiga. Penandatanganan keempat. Disilahkan untuk foto bersama. Bapak dan Ibu disilahkan kembali ke tempat duduk semula. Hadirin, berikutnya yaitu penyempatan tanda peserta pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja Surakarta secara simbolis oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kami undang untuk naik ke atas panggung Saudari Putri Takwa dari siswa PBK Angkatan 1 Kejuruan Desain Grafis. Saudara Aturoman Manuring, siswa Diklat Dasar calon instruktur kejuruan LAS. Dan berkenan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI, untuk melangkunkan tanda peserta secara simbolis. Dilanjutkan sambutan pembukaan PBK secara resmi oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Surakarta, Bapak atau Emas ya, anaknya Emas deh, Mas Gibran Rakabuming beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pejabat Tinggi Madya, Pak Dirjen Bina Latas, dan para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, para staf sus. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Surakarta, PLT BLK Surakarta, para peserta pelatihan PBK tahap 1, apa kabar semua? Sehat semua? Semangat! Semangat dong! Apa kabar semua? Alhamdulillah. Tamu undangan, para peserta tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama,
marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kasih sayangnya lah pada siang hari ini kita sama-sama bisa menghadiri pembukaan pelatihan berbasis kompetensi tahap pertama tahun 2021 di BLK Surakarta ini, sekaligus juga peresmian lobby dan talent corner yang ada di depan sana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya perlu ingatkan kepada semua saja, COVID masih ada, vaksinasi sedang berjalan, tapi meski vaksinasi sedang berjalan bukan berarti COVID-nya sudah selesai. Yang diperlukan sekarang adalah kita tetap konsisten untuk menjaga protokol kesehatan, terutama bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelatihan PBK dan seluruh instruktur untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Saya yakin semuanya bisa istiqomah menjaga prokes tersebut. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pandemi COVID ini menyisakan PR yang cukup banyak. Selain kita punya PR-PR yang harusnya kita tuntaskan sebelum adanya COVID, PR-nya menjadi tambah adanya COVID. Sektor yang paling merasakan dampaknya adalah sektor ketenagakerjaan. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, pengangguran kita menjadi bertambah. Sebenarnya 5 tahun terakhir pengangguran sudah bisa kita tekan atas kerjasama seluruh pihak. Pengangguran kita bisa tekan menjadi 4,99%. Tapi karena ada COVID, usaha yang sudah kita lakukan 5 tahun terakhir menjadi berantakan. Pengangguran kita naik dari 4,9% menjadi 7%. Pengangguran kita menjadi 9,77 juta. Ini saya rasa tidak hanya dialami oleh kita yang ada di Indonesia ini, tapi juga dialami oleh seluruh negara di dunia ini. Jawa Tengah sendiri termasuk provinsi yang juga mengalami dampak yang sangat serius pada sektor ketenagakerjaan. Menurut data BPS Agustus 2020, di Jawa Tengah ini ada 1,21 juta pengangguran akibat adanya pandemi. Ada kenaikan pengangguran 2,04%. Jadi sebenarnya Jawa Tengah ini menyumbangkan cukup serius pengangguran kita, di atas rata-rata pengangguran secara nasional. Dibuka lagi datanya BPS, yang terdampak pandemi COVID-19 ini di Jawa Tengah ada 3,9 juta yang terdampak. Ini PR yang harus kita kerjakan. Di samping kita punya PR yang lain. PR yang lain, kalau kita buka profil ketenagakerjaan kita, maka kita bisa dapati profil ketenagakerjaan kita didominasi oleh saudara-saudara kita yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah. 57% pendidikan SMP ke bawah, yang berarti kita bisa bayangkan kompetensi saudara-saudara kita ini. Ini PR yang seharusnya kita kerjakan, yang sudah mulai baik, tapi begitu ada pandemi semuanya menjadi berantakan kembali, dan kita tidak bisa berdiam diri menyesali keadaan. Harus ada terobosan dan langkah-langkah untuk bisa menangani seluruh PR-PR tersebut. Sisi yang lain, saya kira dalam kondisi kita sudah masuk dan dipaksa masuk industri 4.0, kita punya pekerjaan tambahan kaitannya dengan skill kita, skill tenaga kerja kita pada umumnya yang berpendidikan SMP ke bawah.
Tantangan-tantangan inilah yang saya mengajak kepada Pak Dirjen, kepada seluruh BLK di Indonesia, menjadikan tantangan ini harus direspon, dijawab dengan berbagai langkah yang dilakukan di BLK-BLK, termasuk BLK di Surakarta ini. Mau tidak mau kita harus melakukan penguatan kapasitas BLK kita. BLK-nya sendiri harus melakukan perubahan secara signifikan. Peluang dan jenis usaha juga harus dibaca dengan baik oleh teman-teman BLK. Mau tidak mau, BLK juga harus melakukan pendekatan triple skilling, melalui skilling, upskilling maupun reskilling. Kita tidak bisa memaksa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pendidikannya SMP ke bawah, mereka harus melakukan pendidikan formal lagi. Kita tidak bisa memaksa mereka masuk pendidikan formal lagi, tapi kita bisa melakukan dengan pendekatan pelatihan vokasi yang mengambil kebijakan triple skilling tadi. Bisa skilling, bisa upskilling maupun reskilling. Kemajuan teknologi informasi, pasar kerja yang berubah, saya kira mau tidak mau kita harus melakukan perubahan pada kompetensinya tenaga-tenaga kerja kita. Mau tidak mau kita harus membaca peluang yang ada dengan pendekatan 3 hal tadi. Ini yang saya pesankan meskipun di sini masih PLT, saya kira pekerjaannya sama Bu. Jadi membaca peluang pasar kerja dengan sebaik-baiknya. Yang tidak kalah pentingnya saya pesankan kepada seluruh BLK termasuk BLK Surakarta untuk melakukan atau memberikan perhatian utama pada 6 hal. Yang pertama melakukan reformasi kelembagaan. Yang kedua meredesain substansi pelatihan. Yang ketiga ini mutlak juga dilakukan revolusi sumber daya manusia. Merevitalisasi seluruh fasilitas sarana prasarana yang ada di BLK. Peralatan-peralatan yang sudah tidak dibutuhkan lagi buang dari BLK sini. Bapak dan Ibu pengelola BLK Surakarta ini harus mulai merevitalisasi seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang ada di BLK ini. Kemudian yang harus dilakukan, ini BLK yang tertua ya Pak Dirjen, BLK Surakarta ini tertua, mau tidak mau BLK Surakarta harus merebranding BLK. Mungkin image persepsi sebagian masyarakat kita yang menganggap BLK tidak up to date, tidak mengikuti zaman, saya kira harus dirubah. Harus dilakukan merebranding kembali BLK Surakarta ini. Dan yang keempat, yang keenam yang tidak kalah pentingnya adalah relationship. Tadi saya melihat penandatanganan MOU antara BLK dengan lembaga perusahaan. Saya kira mungkin Bu baru 15 tapi harus terus dibangun sinergitas dengan lembaga industri. BLK ini harus menjadi titik kumpul antara kebutuhan industri dan dunia usaha. BLK ini harus menjadi rumah yang nyaman bagi kepentingan dunia industri dan dunia usaha. Kita butuh mereka, dunia usaha, dunia industri butuh kita untuk kompetensinya. Kita butuh agar para alumni peserta pelatihan ini bisa ditempatkan di industri atau dunia usaha mereka. Jadi kepentingannya adalah saling mendukung antar satu dengan yang lainnya. Saya tidak ingin BLK ini melahirkan pengangguran baru karena alumni tidak bisa diserap di pasar kerja. Kita cukup punya pengalaman bahwa pendidikan vokasi yang kita lakukan ternyata penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia.
teman-teman yang lulusan SMK, diploma dan perguruan tinggi itu mendominasi pengangguran kita. Saya tidak ingin BLK menyumbangkan pengangguran baru. Oleh karena itu betapa pentingnya mendekatkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Harus menjadi rumah bagi teman-teman dunia usaha dan dunia industri. Makanya saya berharap 6R ini dijalankan dengan baik di BLK Surakarta ini. Mau tidak mau kita harus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Yang saya ingin sampaikan yang terakhir adalah dalam kondisi pasar kerja kita yang masih wait and see seperti ini, maka BLK ini harus juga menjadi penyumbang bagi lahirnya entrepreneur baru. Dari merekalah kita ingin menyerap tenaga kerja. Saya kira pada kesempatan yang baik ini Pak Wali Kota, saya berharap benar-benar menjadi mitra bagi pemerintah Kota Surakarta. Saya berharap kepada teman-teman pengusaha yang ada di sekitar Surakarta ini, manfaatkanlah BLK ini sebaik-baiknya untuk kepentingan Bapak Ibu semua. Kami senang begitu anak-anak calon peserta ini masuk, mereka sudah mendapatkan prospek masa depan dia bekerja di mana, atau mereka sudah memiliki prospek akan menjadi seorang pengusaha seperti yang menjadi minat dan bakatnya teman-teman calon peserta ini. Sekali lagi kita tidak ingin BLK melahirkan pengangguran baru. BLK harus menjadi jawaban atas persoalan ketenagakerjaan seperti yang saya sampaikan tadi. Betapa tingginya pengangguran kita, betapa kita harus menyesuaikan dengan industri 4.0, betapa kita harus mengupskill atau mungkin mereskill atau mungkin upskill, reskill atau memberikan skill kepada teman-teman kita. BLK harus menjadi jawaban atas berbagai persoalan ketenagakerjaan. Kami terima kasih kepada teman-teman dunia industri dan dunia usaha yang mempercayakan BLK sebagai sarana peningkatan kompetensi bagi teman-teman semua. Kepada teman-teman calon peserta pelatihan, tadi salah satunya Putri ini S1, jurusan apa tadi Putri? Jurus S1 Kimia, ternyata di sini mengambil jurusan desain grafis. Itu salah satu contoh Pak Wali Kota, ternyata pendidikan vokasi atau pendidikan vokasi ternyata masih tidak terjadi link and match. Mbak Putri masih membutuhkan pelatihan vokasi di BLK ini. Jangan kemudian setelah lulus dari BLK ini Mbak Putri pun masih belum bisa mendapatkan pekerjaan atau menjadi seorang entrepreneur. Kita tidak ingin seperti itu. Kepada seluruh peserta, gunakan, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan untuk mendapatkan pelatihan di BLK Surakarta ini. Kepada masyarakat secara luas, ini program yang disediakan untuk masyarakat. Jangan pernah ragu untuk datang ke BLK. Ini adalah rumah bagi teman-teman semua, masyarakat semua, tidak hanya di sekitar Surakarta, tapi mungkin bisa lebih luas dari itu. Ini adalah rumah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua untuk meningkatkan kompetensi. Sumber daya manusia yang unggul dimulai dari keinginan kita untuk meningkatkan diri kita menjadi manusia yang unggul dengan meningkatkan kompetensi. Harapan kita mudah-mudahan kita bisa selesaikan 3 PR itu. COVID boleh datang, tapi kita tetap memenangi COVID ini dengan begitu kondisinya normal, kita siap menghadapi segala bentuk tantangan ketenagakerjaan. Terima kasih sekali lagi Pak Wali Kota kesediaannya untuk melihat secara langsung. Nanti Pak Dirjen, Pak Wali Kota diajak untuk keliling seluruh workshop yang ada di BLK ini, sehingga Pak Wali Kota bisa membayangkan kesempatan peningkatan kompetensi seperti apa yang ada di BLK Surakarta. Sebaliknya saya kira sekali lagi Bu PLT, lihatlah pasar, lihatlah kebutuhan masyarakat, lihatlah kebutuhan dunia usaha, disitulah kita mulai bekerja. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
pelatihan berbasis kompetensi Angkatan Pertama BLK Surakarta tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita, semoga COVID segera pergi jauh-jauh dari bumi Indonesia. Kita semua sehat, kuat menghadapi segala bentuk tantangan ketenaga kerjaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Haja Ida Fauzia, MSI, tetap di tempat. Acara dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan berbasis kompetensi secara resmi dengan pemukulan gong virtual oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan dengan didampingi oleh Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Rakabuming dan Dirjen Binalatas Kementerian Ketenagakerjaan Bapak Budi Hartawan SEMA. Ibu Menteri dimohon untuk mengikuti aba-aba dari saya, Ibu. 1, 2, 3.
Dimohon kepada Ibu untuk bangkit berdiri dan seluruh tamu undangan untuk bangkit berdiri untuk foto bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI bersama dengan rombongan terbatas untuk meresmikan ruang Talent Corner Balai Latihan Kerja Surakarta. Oke.